Kenapa sih orang kok mengejar hidup yang tertib? Karena orang butuh rasa nyaman. Karena orang butuh rasa tentram. Cuma kalau kebaikan itu tidak dijalankan dengan modus keindahan, nilai baiknya tidak akan ketemu. Hilang salah satu, hidupnya akan timpang. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Oke. Ciri kurikulumnya, ini berarti kalau mau membuat kurikulum yang holistik, yang pertama harus menyadarkan setiap orang tentang kualitasnya, kapasitasnya, keunikan dirinya. Setiap orang harus disadarkan bahwa dia hebat, punya potensi. Siapapun nanti yang jadi guru, jangan sampai mematahkan harapan siswa dan muridnya. Jangan dikasih label-label yang membuat anak, membuat siswa, membuat murid merasa bahwa aku itu tidak mampu, aku itu kecil, aku itu tidak punya kualitas. Setiap orang punya kualitas. Kalau ada murid kok tidak berkembang, jangan-jangan gurunya atau lembaganya yang tidak mampu mengembangkan. Maka bikin kurikulum yang membuat orang sadar. Yang kedua, bikin kurikulum yang dilatih tidak hanya cara berpikir linier tadi yang positivistik, tapi juga intuitif, tapi juga nurani, tapi juga insting, dikelola semua. Jadi jangan hanya pinter berpikir dan pinter mendayagunakan panca indera, mengembangkan sains, tapi juga cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Bikin kurikulum semacam itu. Yang ketiga, bikin pembelajaran yang multiple intelligence. Multiple intelligence ya sama kayak tadi. Semua jenis intelijensi. Intelijen itu bukan semata-mata akal ya. Intelijensia itu ya semua potensi tadi dikembangkan semua. Apa yang baik, apa yang bagus, potensi apapun dalam diri anak, dalam diri siswa, kembangkan. Kalau sudah, baru yang keempat. Sadarkan mereka bahwa mereka tidak hidup sendirian. Mereka berhubungan dengan manusia yang lain. Ini nanti yang disebut kecerdasan sosial. Kalau sudah kasih materi selanjutnya, ternyata hubungannya tidak cuma dengan manusia yang lain, tapi juga dengan yang non-manusia. Hewan, tumbuhan, benda-benda, dan macam-macam. Kecerdasan dan kesadaran ekologis. Jadi ciri awal pendidikan holistik itu kembangkan semua potensimu, sadari bahwa kamu hidup bersama orang lain, sadari bahwa kamu hidup di tengah yang non manusia juga, di tengah lingkunganmu juga. Yang selanjutnya, ciri kurikulum pendidikan holistik berarti apa? Transdisiplin. Transdisiplin itu jangan biarkan dirimu sempit. Yang jurusan agama ngertinya agama saja, tidak ngerti sosiologi, tidak ngerti antropologi, tidak ngerti geografi, tidak ngerti. Nah, itu susah. Saya dulu naik pesawat bareng orang banyak, ada yang tanya sama pramugarinya, "Mbak, arah barat mana ya?" "Mau apa Pak?" "Mau sholat."
Jadi nggak tahu pesawatnya ngadep ke mana, pokoknya nyari arah barat karena sholatnya biasanya ngadep ke barat. Nah, ini kan kecerdasan geografis. Kalau ngertinya hanya agama saja, tidak diimbangi pengetahuan tentang yang lain, jadinya tidak luas kita, jadinya sempit. Maka harus transdisiplin. Untuk bisa ngitung waris, ngitung faraid dengan baik, kamu butuh matematika. Tidak boleh benci matematika. Kalau kamu benci matematika, tidak bisa ngitung waris. Tidak bisa ngitung hartamu untuk dizakati. 2,5% itu berapa ya? Benci saya Pak kalau matematika itu Pak. Iya. Kadang-kadang ada kalkulator jaga sudah bingung juga. Ngitung persen pakai kalkulator gimana ya Pak itu? Ya wis parah itu berarti. Loh, kita butuh banyak ilmu yang lain. Jangan sempit. Makanya umat Islam itu disuruh bersatu yang kompak karena keterbatasan manusia. Kadang-kadang meskipun butuh ilmu yang lain, kita tidak menguasai. Ya, teman kita yang menguasai. Maka kompaklah, kita saling butuh. Yang ahli agama butuh ahli geografi, yang geografi butuh ilmu sosial, yang ilmu sosial butuh antropologi, yang antropologi mungkin butuh ilmu sejarah. Kita saling butuh. Makanya yang kompak. Disitulah rahasianya ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macamnya umatku, beda-bedanya umatku itu rahmat. Karena bisa saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Itu rahasianya ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Aduh waktunya waris aku tidak ngerti matematika. Punya teman ahli matematika. Jadi transdisiplin. Harus ngerti banyak disiplin ilmu yang lain. Saya bayangkan kalau kita kompak semua ahli tauhid apa semua ahli fikih, isinya debat terus mesti. Kok semuanya kiai juga sumpek. Cuma hari ini orang sering tidak sadar itu kan, tidak ngerti posisinya. Semua memposisikan diri jadi kiai dan ulama. Senengannya nasihati. Ya, coba kamu cek Facebooknya teman-temanmu, WA-nya, Instagramnya, itu isinya tutur-tutur, ngasih tahu orang. Nah, ndak apa-apa kamu ndak ahli di satu bidang, asal kamu terbuka mau menerima masukan dari bidang yang lain. Itu namanya transdisiplin. Karena kita manusia terbatas. Kita ndak ahli di semuanya, tapi kita siap menerima masukan dari banyak bidang yang lain. Sadari posisimu di mana. Kalau memang posisimu di situ, ya care-lah dengan bidangmu sambil tidak menutup diri masukan-masukan dari bidang yang lain. Terus seimbang dalam belajar, apakah belajar secara individual maupun belajar secara kelompok. Ini untuk melatih kehidupan sosial tadi, kolaborasi, kooperasi, hidup dengan yang lain. Terus sadari bahwa belajar itu sifatnya long life, sepanjang hayat, dan evolutif. Orang itu tambah ilmunya, berubah hidupnya, tambah ilmunya, tambah wawasannya, berubah hidupnya, terus begitu. Tanamkan semangat itu. Potensi manusia itu besar, luar biasa, tak terbatas. Pelan-pelan dikembangkan, dipenuhi. Mungkin sampai besok meninggal tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi kita berproses terus ke arah yang lebih baik. Jadi cirinya orang baik itu kan yang yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bukan yang manusia yang perfect, tapi yang selalu lebih baik, selalu lebih baik. Oke, terus pembelajaran itu prosesnya kreatif dan artistik. Nanti dijelaskan banyak di belakang. Prinsipnya apa? Pendidikan holistik itu prinsipnya 3. Connectedness, inclusion, dan balance.
keterhubungan, keterbukaan, dan keseimbangan. Keterhubungan itu belajar apapun tidak boleh isolated. Sadari hubungan dengan lingkungan sekelilingnya, dengan alamnya, lingkungan sosialnya, lingkungan budayanya. Itu namanya connected. Jadi tidak bisa sign for sign. Sign itu terkait dengan banyak hal dalam hidup kita. Itu namanya connectedness. Yang kedua, keterbukaan. Inclusion. Siapapun punya hak untuk dapat pendidikan. Silahkan. Fasilitas pendidikan harus bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Itu namanya inclusion. Kayak ngaji ini inclusion, terbuka. Siapapun bisa ikut, monggo. Harusnya juga connectedness, sadar situasi. Itu kenapa kalau Ramadan saya liburkan. Karena Ramadan itu mungkin ada urusan lain yang kamu butuh. Mungkin kamu mau balas dendam makan banyak di malam hari. Mungkin kamu mau tadarusan. Mungkin kamu mau apa, ya monggo. Mau lebih asik sama Allah di bulan Ramadan. Ini namanya tidak membabi buta, mentang-mentang pengen belajar, mentang-mentang terus-terusan, tidak ada liburnya, ya ndak. Kalau pas kebarengan hari apa yang kita ada urusan, hari besar apa, ya ngajinya libur. Kemudian kalau memang mengganggu, misalnya ada tetangga yang sedang sakit, ya ngajinya suaranya jangan keras-keras. Itu namanya connectedness. Kita jangan main menang-menangan sendiri. Di sebelah ada kafe, ya toleran, kamu ndak apa-apa. Jangan ganggu orang yang sedang makan di kafe. Ya kan gitu. Jangan dimarah-marah. Ini waktunya ngaji kok makan di kafe. Loh, mereka butuhnya makan, kamu butuhnya ngaji. Itu connectedness, saling ngerti posisi masing-masing. Karena kita tidak hidup sendirian. Nah, siswa harus disadarkan ini. Iya sih, kita ngerti kebenaran, cuma kebenaran itu ketika mau diterjemahkan, karena ada hubungannya dengan lingkungan, ada hubungannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan budaya yang hidup di sekeliling kita. Kemudian seimbang. Tidak cuma intelektual, tapi juga emosional, fisik, estetik, dan spiritual. Jadi estetik, keindahan ini selalu ikut. Karena keindahan itu, kalau kemarin belajar di estetika, itu puncaknya ilmu. Kenapa kita belajar, kenapa kita berilmu? Ya mengemban tanggung jawab sebagai khalifah. Untuk menata hidup. Termasuk kita belajar fikih, belajar akhlak, itu kan biar hidup jadi tertib. Kenapa sih orang kok mengejar hidup yang tertib? Karena orang butuh rasa nyaman. Karena orang butuh rasa tentram. Orang butuh rasa aman. Dunia rasa itu dunia estetik. Makanya puncaknya sering disebut ada di estetika. Keindahan. Jadi ada nilai kebenaran, ada nilai kebaikan, ada nilai keindahan. Keindahan ini sering disebut kalau di agama ini unsur penyempurna, namanya ihsan. Orang itu benar saja sebenarnya sudah ketemu yang dicari. Cuma kalau benar ini tidak berbuah kebaikan, kebenaran ini dianggap sia-sia. Cuma kalau kebaikan itu tidak dijalankan dengan modus keindahan, nilai baiknya tidak akan ketemu. Maka kebenaran, keindahan, kebaikan, itu tiga-tiganya harus hidup. Hilang salah satu, hidupnya akan timpang. Indah saja tapi tidak benar dan tidak baik juga tidak ada nilainya. Baik saja tapi tidak benar, sopannya luar biasa, tapi terus pulang-pulang dompet hilang,
Itu juga kan tidak bagus. Benar saja, tidak baik dan tidak indah. Juga formal, membosankan, kering. Jadi hidup ini akan utuh kalau kamu ya baik, ya benar, ya indah, harmonis. Mungkin kamu benar, tapi kamu jalankan kebenaranmu itu secara tidak baik, maka nilai kebenarannya akan susut banyak. Mungkin kamu benar dan baik, tapi kamu mengekspresikannya tidak indah, orang akan bosan. Terus, nah baru kita masuk ke Waldorf education. Pendidikan Waldorf. Karena Waldorf ini rokok, ya pendidikan rokok. Itu jasanya pabrik rokok, kita sekarang kenal Waldorf education. Ada kalimat bijaksana dari Steiner tentang Waldorf education ini, yaitu receive the children in reverence, educate them in love, and send them forth in freedom. Terimalah anak-anakmu dengan penghormatan, dengan penghargaan. Didiklah mereka dengan cinta kasih dan lepaskan mereka ke masa depan dengan kebebasan. Ini kalau diuraikan bisa jadi satu artikel panjang. Hargai anak-anak, didik dengan cinta, dan dibebaskan mereka membentuk masa depannya sendiri. Itu maunya Waldorf education. Harga itu berarti apa? Kembangkan dia sesuai keinginannya, sesuai potensinya. Tuntun dia dengan cinta melalui pendidikan. Setelah itu, biarkan dia membentuk masa depan yang dia inginkan. Itulah prinsip utama Waldorf education. Jangan kebalik, karena banyak orang sejak awal sudah memenjara anaknya dengan ambisi-ambisi, dengan hasrat-hasratnya orang tua yang dipaksakan pada anaknya. Ini yang mau diserang oleh Waldorf education. Apalagi pendidikan-pendidikan yang sifatnya publik, katanya Steiner, itu seringkali semuanya mau diseragamkan. Padahal mungkin setiap anak punya potensi masing-masing, dan banyak pendidikan yang dasarnya bukan cinta pada anak, tapi ambisi yang ditanamkan. Hasrat tentang masa depan anak-anak versi orang tua. Itu yang diserang oleh Steiner. Jadi kita ini tidak sedang membuat robot, tapi sedang mengembangkan manusia. Oke. Katanya Steiner, intinya metode Waldorf adalah yakinkan bahwa pendidikan, keyakinan bahwa pendidikan adalah seni. It must speak to the child experience. Dia harus berhubungan, harus berbicara kepada pengalaman anak-anak. To educate the whole child, untuk mendidik keutuhan anak. Apa keutuhan itu? His heart, hatinya, and will, dan keinginannya must be rich, harus direngkuh, termasuk tangannya. As well as mind, termasuk pikirannya, kok tangannya. Jadi katanya Steiner, pendidikan itu seni. Pendidikan itu harus nyambung dengan kehidupan anak-anak. Kayak kalian kalau ngomong sama anak kecil kan logikanya kamu turunkan di level anak kecil. Kamu memahami apa keinginannya anak kecil. Jangan dibalik, anak kecil yang disuruh memahamimu. Kenapa banyak orang tua marah-marah sama anak kecil? Karena anaknya yang kecil disuruh paham seperti dia yang sudah besar. Kebalik, anak kita yang kecil, biarkan dia hidup berpikir sesuai dunianya.
Kalau kita ingin mendidik dia, kembangkan potensinya di jalurnya anak kecil, jangan di jalurnya orang besar. Jadi pendidikan anak usia dini itu pendidikan level anak kecil, gaya anak kecil, model anak kecil, jangan dibalik. Banyak sekarang orang tua yang menempelkan harapan-harapannya orang besar pada anak kecil, betapa beratnya. Kayak kalian marah-marah sama adikmu yang SD minta digarapin PR-nya, kayak gini aja ndak bisa. Lah iya kamu. Levelmu orang besar, ya adikmu di level dia memang ndak bisa. Wong gampang gini loh, gini aja ndak bisa. Ya kamu ngomong sekarang, kamu ngomongnya dulu zaman kamu kecil lebih parah. Ya kan? Oke. Ya sama, besok kalau kamu jadi dosen juga gitu. Kalau ngukur mahasiswa jangan ukuran kamu yang sudah profesor. Ya jauh pasti. Karena levelnya memang beda. Jadi kalau mendidik anak kecil, ya di level anak kecil. Itulah yang diinginkan oleh Steiner. Kembangkan semua potensinya, sehingga dia cerdas menggunakan alat-alat potensial yang dia miliki, biarkan dia membentuk masa depannya sendiri. Jadi tugas kita itu, potensi yang dia miliki kita hidupkan. Ibaratnya kalau dia punya pisau, kita bantu mengasahkan pisau itu. Setelah itu biarkan dia mendayagunakan pisau yang sudah tajam yang dia miliki. Dia mau mengiris apa silahkan. Nah, teorinya Steiner ini, manusia itu terdiri dari 3 lapis. Ini antroposofinya main. Ada raga, masuk ke dalam ada jiwa, masuk ke dalam lagi ada ruh. Ini kayak pemikirannya Ibnu Miskaweh kemarin. Jadi manusia itu 3 dimensi. Jadi ada raganya yang fisik ini, terus ada jiwanya, ke dalam sedikit ada jiwa mental. Termasuk intelek ada di situ. Ada masuk lagi roh. Roh ini yang spiritual. Maka kembangkan manusia juga sesuai level-level ini. Anak umur 0 sampai 7 tahun digarap raganya, kembangkan kapasitas fisiknya. Ini nanti yang pendidikan untuk tangan. Tanamkan keterampilan. Anak-anak di usia ini kemampuannya meniru. Maka contohkan hal-hal yang baik. Jadi ajak saja ke masjid, nggak usah diajak diskusi tentang sholat itu apa, definisinya apa. Biarkan dia niru dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi suruh dia niru, kamu ngaji nggak apa-apa, nggak usah diajari mengapa orang Islam harus meyakini Al-Quran dan lain sebagainya. Biarkan saja dia niru di levelnya. Itu 0 sampai 7 tahun. Berarti sampai anak masuk SD. Jadi kasih aja contoh biar dia niru. Nggak usah kamu kritik. Wah nanti kan dia cuma patuh, nanti nggak kritis Pak, nggak filosofis Pak. Loh umurnya belum nyampe. Nggak usah kamu ajari filsafat apa, dia belum waktunya. Mentang-mentang kamu semangat filsafat, nanti adikmu yang balita kamu ajari Aristoteles, Socrates. Belum waktunya. Dia bisanya cuma niru, maka contohkan hal-hal yang baik. Kalau kamu tidak nyontoh yang baik, hari ini dia nyontoh sendiri, lihat TV, lihat di HP-mu, internetan sendiri, main game sendiri. Jangan-jangan hari ini orang sukanya konflik, tawuran itu mungkin karena kecilnya suka main game niru-niru. Game-game laga, game tawuran, game. Jadi 0 sampai 7 tahun kasih contoh yang baik-baik, bikin jiwanya tersentuh tentang hal-hal yang baik dengan cara meniru. Ini di sini penanamannya kuat. Kalau sejak di usia-usia ini dia dibiasakan misalnya sholat, nanti
di antara akar-akar hidupnya ya tentang sholat. Nanti saat dia besar ada rasa tersendiri tentang sholat. Ini membangunnya dari sini, membangun jati dirinya dari sini. Oke, terus SD kalau di kita sekarang ya, umur 7 sampai 12 tahun. Kalau ini emosinya sudah muncul, dia mulai suka, tidak suka, senang, tidak senang. Kembangkan imajinasinya. Ini pendidikan untuk hati. Biarkan imajinasinya berkembang, tunjukkan hal-hal yang indah. Mulai dikenalkan model-model lagu, lukisan, gambar, macam-macam. Ini kan merangsang imajinasinya, bikin-bikin drama dan macam-macam. Ini levelnya anak SD. Pendidikan untuk hati, kasih buku-buku dongeng, cerita yang merangsang imajinasinya. Akalnya akan berkembang karena imajinasi itu kuncinya nanti dia jadi kreatif. Fase kedua. Fase ketiga 12 sampai 21 mungkin usia kalian. Meskipun kebanyakan kelihatannya jauh lebih tua. Ya, ini maksudnya usia dewasa. Fokusnya baru ke otak, baru ke analisis, baru ke intelektual. Boleh belajar filsafat. Akalnya sudah jalan. Baru tunjukkan nilai-nilai kebenaran. Baru tunjukkan kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus ngaji, kenapa. Jadi ini usia 12 sampai 21. Boleh dilatih berpikir kritis, boleh dilatih berfilsafat. Jadi kalau pakai teorinya Steiner ini mungkin pelajaran filsafat itu bisa dimulai sejak SMP. Kelas 7. Kalau sekarang ya. Karena SD sampai kelas 6 itu kan usia 12 sampai 21. Latihan berpikir. Jadi nanti dia kapasitas fisiknya berkembang, kapasitas emosinya berkembang, dan kapasitas intelektualnya berkembang. Jadi manusianya jadi utuh. Akan membangun generasi yang kuat dan tangguh. Oke, asumsinya apa sekarang? Di Waldorf Education dikenal ada higher senses sama lower senses. Jadi senses itu mungkin indera. Ada indera itu mungkin alat untuk menangkap realitas ya. Ada yang level tinggi, ada yang level rendah. Yang level rendah itu nanti bisa berpengaruh ke level yang lebih tinggi. Jangan diremehkan level rendah. Level rendah itu touch, movement, balance, smell, taste, sight, hearing, word. Level tinggi misalnya warmth, life, thought, ego. Di situ contohnya, kenapa sih ada anak kok ndak peduli, cuek sama lingkungan sekelilingnya misalnya. Mungkin karena lower sense-nya ada masalah. Misalnya, kenapa anak ini kok ndak ramah ya? Oh mungkin karena sejak kecil dia ndak pernah mendengarkan keramahan, selalu mendengarkan makian. Mendengar ini kan lower senses, tapi ketidakramahan itu higher senses. Kenapa ya anak ini kok pemarah? Mungkin sejak kecil dia melihat dan mendengarkan kemarahan. Jadilah dia pribadi yang mudah marah saat besar. Jadi lower senses berpengaruh di higher senses. Coba sekarang, tadi kan kalian saya suruh membaca dirimu, coba dicek dirimu ya. Kenapa kok saya ini kok minder Pak ya, pemalu Pak ya. Mungkin duniamu sejak kecil adalah dunia yang serba malu. Mungkin kamu diajak bapakmu rapat RT, milih duduk di belakang. Kemudian ya selalu jadi peserta, tidak pernah jadi pelopor. Akhirnya jiwa-jiwamu bukan jiwa kepeloporan. Itu karena yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan.
membentuk higher senses. Jadi hati-hati anak kecil, makanya jangan disuruh lihat yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang tidak sepantasnya, karena akan berpengaruh nanti di kehidupan dia selanjutnya. Kenapa kok ada anak yang mudah tersinggung? Kenapa kok ada anak yang tidak kritis sama sekali? Diajak mikir tidak bisa. Mungkin sejak kecil setiap kali dia mikir sama lingkungannya dimatikan. Begitu dia tanya macam-macam, sudahlah anak kecil ngerti apa. Cah cilik rasa cerewet, kan sering begitu lingkungan itu. Karena tidak telaten menghadapi kecerewetan anak kecil. Dia dibiasakan begitu, saat besar ya dia jadinya tidak kritis. Lower senses berpengaruh pada higher senses. Oke. Dulu bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang ramah. Mungkin nenek moyang kita dulu ramah, jadi pertunjukan setiap harinya pertunjukan keramahan, sehingga anak-anaknya juga dikenal ramah. Nah, mungkin sejak era tertentu ceritanya sudah beda. Kok sekarang jadi ngamuan Pak orang Indonesia, kok jadi tidak toleran, kok jadi suka konflik. Coba dicek ke belakang sebentar. Generasi-generasi yang sekarang ngamuan itu lahirnya tahun berapa? Di tahun itu situasi kita seperti apa? Kemungkinan ada hubungannya. Karena dibangunnya di tahun-tahun itu. Oke, sekarang kan yang paling getol tawuran kan generasi tua yang kelahirannya 60-an, 65. Saat itu kan kita memang sedang banyak konflik bunuh-bunuhan. Atau yang anak-anak muda tahun 998, itu kan generasi-generasi. Ah, itu kan pertunjukannya kan memang pertunjukan yang sering keras. Maka lahir generasi-generasi yang tadi semula ramah-ramah sekarang jadi ngamuan, jadi tidak toleran, jadi itu membangun generasi. Kuncinya di sini katanya Steiner. Coba anak-anak kita jangan dikasih pertunjukan yang begitu-begitu deh. Jangan ditunjukkan, diperdengarkan, diperlihatkan, disentuhkan dengan yang begitu-begitu. Kalau mau gegeran anaknya tidak boleh lihat dulu. Kalau mau tawuran, mau maki-makian, kalau bisa mereka tidak mendengarkan atau tidak baca. Karena akan membentuk kepribadiannya. Nah, itu maunya Steiner. Itulah misinya Waldorf Education.